Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta perbedaan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau di dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengakukan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka semua berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Tidak Muslimah dan Saudari Alia Sabitri atas pembacaan. Ada sesuatu Sabitri. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Direktur Keuangan dan Sistem Informasi selaku Ketua Bintal Pusat Investasi Pemerintah, Bapak Mas Sulanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Muslimin Fauzi SCMA, owner dari Formula Hati. Yang saya hormati Khori pembaca Al-Quran tadi, Ustaz Ida Muslidah dari KSLB SBMT Bina Utara. Yang saya hormati para direktur, kepala SPI, analis, para kadif dan pegawai PIB, dan hadirin peserta dan pengurus penyambut PIB yang hadir melalui Zoom atau YouTube. Pertama kami mengucapkan juga terima kasih kepada pengurus PIB. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
tentunya kita diberikan selalu nikmat iman dan rahmatnya juga kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri acara akhir Ramadan yang diadakan oleh kita BIB, dan tentunya akhir Ramadan yang diadakan saat ini sangat penting bagi kita semua. Yang kedua, kami menyampaikan dari Pak Dirut permohonan maaf karena tidak bisa membuka acara ini dikarenakan ada acara pimpinan yang sangat mendesak untuk bersama Ibu Keuangan ada di acara Dawakes. Namun demikian tidak mengurangi iman acara ini, sehingga beliau tetap akan menghadiri dengan menyusul dan akan diadakan sesuai dengan tepat waktu, yaitu jam 10. Dan alhamdulillah ini sudah dibuka oleh pembacaan Quran dari Ustaz Idan yang cukup hebat. Bapak Ibu sekalian, saya tentunya selaku tadi disebutkan ketua Bintang karena saya bertanya jadi ketua Bintang. Tapi yang terpenting bahwa tahib ini adalah berarti menyambut dengan kelapangan yang terjadi, kelapangan keluasan hati. Namanya orang menyambut itu seperti mengharapkan memang, karena kehadirannya itu sudah diharapkan. Makanya dikatakan menyambut. Kalau kehadirannya tidak diharapkan, berarti ya tentunya jangankan nyambut, pikirkan aja enggak. Nah kalau namanya takhir, nanti Ustaz akan menjelaskan apa yang kira-kira yang harus kita siapkan. Namanya takhir sehingga tadi menyambut dengan kelapangan, kewasan, dan memang itu yang kita harapkan. Kalau kita melihat bahwa Ramadan itu kita harapkan dan kita sambut, tentunya nanti Ustaz akan menjelaskan apa-apa yang harus kita siapkan. Semoga Ramadan nanti seluruh pegawai BIB atau yang menonton YouTube atas penjelasan dari Ustaz nanti bisa melaksanakan dengan baik. Sebenarnya kalau menyambut itu juga sebenarnya ada persiapan. Nah persiapan semacam ini sebenarnya di bulan Sya'ban ini banyak kan, ada yang berjumlah Quran yang saja, ada yang hafalan, mempersiapkan supaya nanti ketika membaca Al-Quran semakin mantap di bulan Ramadan. Nah itu mungkin salah satu. Jadi takhir ini tentunya saya sebagai wakil Pak Guru menyampaikan khususnya pesan kepada pegawai agar ini dimaknai yang terpenting ya, bukan hanya sifatnya sironi. Banyak acara-acara ini kayak sepertinya pada ngadain takhir kita ngadain. Nah ini salah kaprah. Kalau hanya sifatnya hanya ikut-ikutan kita mengadain takhir itu salah. Tapi harus dimaknai bahwasanya takhir ini memang ya dari hati ke hati. Bahwasanya itu tadi arti menyambut betul-betul kelapangan teman-teman, keluasan hati dengan keimanan tadi yang dibilang. Hai orang-orang yang beriman, tadi kan di ayat yang orang-orang beriman semua yang percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua kitab dan sebagainya. Tentunya itu yang diharapkan teman-teman dari hati. Nah ini sehingga nanti implementasinya
kerja juga akan terus karena kerja juga ibadah. Saya pikir itu dari saya. Semoga dari acara ini teman-teman nanti semakin pekerjaannya semakin diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dari menjadi ibadah. Dan di bulan Ramadan juga tentunya semakin meningkat pekerjaan. Bukan berarti seperti ya karena lapar, malas-malasan dan sebagainya. Jadi justru lapar dan dahaga itu hanya fisik. Yang terpenting adalah hati dari teman-teman supaya hati itulah yang harus dijaga, juga dituntaskan pada pekerjaan sehingga dengan hati yang baik, lurus dan jiwa yang bersih tentunya pekerjaan akan menjadi baik dan benar. Saya pikir dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya Pak Soto. Selanjutnya kita akan memasuki acara ini yaitu ceramah Tabib Ramadan oleh Ustadz Muslimin Fauzi LCM. Kami persilakan Pak Ustadz. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikil Mubin. Fatirus samawati wal ardi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dan sama-sama kita muliakan Bapak Direktur Utama PIB Bapak Ismail Salata yang hari ini mungkin belum bisa bersama kita. Sama-sama kita muliakan Bapak Mas Soeharto. Semuanya jadi Mas terus nih. Pokoknya dulu yang namanya udah lulus. Oke, panggil kakek Mas. Keuangan umum dan sistem informasi. Sama-sama kita menggunakan Pak Nabi. Dan hadirin sekalian yang berbahagia yang mungkin bersatu, semoga Allah Taala berikan nikmat rahmat karunia kepada kita semua. Saya terasa hadir di tengah kantor swasta, bukan kantor birokrasi. Penataannya swasta ini tuh ada jenderal yang itu kan kantor swasta, adanya di Telkomsel gitu. Dan betul kan ini pusat investasi ketemu swasta yang disebut dengan entrepreneur birokrasi. Bapak yang dirahmati Allah, salah satu hadiah besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, kita Allah izinkan mereka bisa mencicipi Ramadan. Ini hadiah besar. Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, ingatlah. Itu perkara sangat-sangat penting. Karena ini panggilan pencipta alam semesta kepada hamba yang khusus yang beriman. Dalam hidup ini ada dua hal yang paling pokok. Yang bisa rubah boleh, hadiahnya umroh dari Pak Dio. Enggak ada. Serius, ada dua hal yang paling pokok. Yang bisa jawab ibu-ibu boleh.
Mbak Safira atau Safira? Pakai F ya? Iya. Ya, berarti tukang berjalan. Berarti nggak berjalan. Safira kan berjalan. Sabar. Kalau atau duta besar tapi wanita, Safir. Safir itu duta besar, jadi ibu duta besar. Oke ya. Pertama tentang konsep hidup, itu yang paling utama. Yang kedua adalah apakah kita mengerjakan konsep yang benar atau tidak. Hidup ini yang kita jalani sekarang di dunia ini kan baru pertama kali kita jalani. Atau ada belum sudah pernah hidup di sini sebelum sekarang? Reinkarnasi. Kita nggak punya pengalaman sama sekali hidup di dunia ini. Dulu kita pernah hidup, tapi di alam rahim. Konsepnya beda sekali. Di alam rahim, kau nggak ngapa-ngapain dan bisa hidup. Kau nggak kerja, nggak mikir, nggak kuliah, kau hidup. Sama sekali kau tidak usaha. Karena Allah memang tidak kasih kamu usaha. Makanya usaha itu bukan tentang kita usaha. Kalau Allah izinkan kamu usaha, kamu bisa usaha. Kalau enggak, ya enggak. Kamu cuma mungker jadi raja. Yang kerja keras kan orang di luar dirimu. Maknya kerja keras. Ada juga laki-laki yang bodoh, ngasih makan maknya ini baik gitu. Dia kerja keras. Aku nggak mau makan, mama harus makan nih, kasihan anak kita. Dan juga nggak kenal sama anaknya, kenapa enggak? Maknya juga nggak pernah kenal sama anaknya, dia juga belum pernah, bapaknya juga nggak ngerti. Di dalam itu kayak apa isinya? Allah gerakkan orangnya bekerja untuk menjadi keren. Kita punya pengalaman hidup di situ. Sebelumnya ada di alam arwah, malah kita nggak ngerti sama sekali, karena Allah tidak kasih akses kita ke alam arwah, khusus nggak dikasih akses. Di alam rahim aja aksesnya juga sangat terbatas aksesnya. Nah, jadi ketika kita di dunia ini, justru konsep hidup yang paling pokok itu apa? Logika yang paling gampang, yang paling tahu tentang konsep adalah ownernya. Betul ya? Pakai logika aja. Ada bangunan, ada produk. Yang paling tahu siapa? Pembuatnya. Alam semesta ini di dalamnya ada bumi. Alam semesta kan jagat raya. Makhluknya Allah. Di dalamnya ada bumi. Di dalamnya ada kita, ada jin, ada kucing, seluruh makhluk Allah. Makhluk itu bahasa ideologi. Kalau bahasa industri namanya produk, betul ya? Makhluk itu bahasa industri namanya produk. Nah, ada yang membuat produk. Membuat produk namanya produsen, bahasa industri. Bahasa agama namanya al-khaliq, pencipta. Paham ya? Maka kalau Anda ingin mengoperasikan produk itu supaya bagus, ikutilah buku panduan yang dibuat oleh produsen. Kalau Anda ingin mengoperasikan produk dunia ini, termasuk dalamnya ada Anda itu, maka ikutilah produk manual yang dibuat oleh ownernya, oleh pencipta. Logik ya? Sampai poin ini sepakat. Kalau sepakat bubar di pengajian. Serius sih. Gitu. Karena ini penting banget. Saya duduk lama di bab ini nih. Apa Ramadan yang terbaik? Karena setiap Ramadan saya selalu berikan materi berbeda setiap Ramadan. Ini luar biasa, temukan satu. Itu ya di poin ini ya. Yang paling tahu tentang kita Allah, bukan kita, Pak. Bahkan Anda nggak pernah tahu jantung Anda seperti apa. Kadang juga ada bocah, udah tahu jam 12 malam ke Subang, ke Sabang. Terus makan nasi goreng kambing ya, makan, tidur. Ini kan kerja 6 bulan, 6 jam. Yang nyuruh kerja siapa? Yang paling tahu tentang ini Allah. Makanya didapati per hari ini banyak penelitian. Setiap yang diwajibkan oleh agama itu memang sangat-sangat diperlukan oleh hidup. Dan yang diharamkan pasti buruk untuk hidup.
Contoh paling gampang, ini paling gampang. Hubungan suami laki perempuan yang paling tahu Allah. Ini ada laki, ada perempuan. Jadi, Allah tahu ini laki pasti nyari perempuan. Makanya nyiptakan kan iya. Padahal sebenarnya nggak logik. Kenapa lo cari cewek? Karena mirip-mirip juga mukanya. Beda kerudungnya aja paling enggak. Bapak kalau muka-muka aja di kerudungnya juga mirip-mirip kan cewek. Tapi kenapa nih cowok nyari cewek? Allah yang gerakin kan? Karena Allah sudah tetapkan akan ada pasangan. Kau akan nyari pasangan, sip ya? Maka harus ada kontraknya. Karena kalau nggak ada kontraknya bahaya. Kenapa lo deket sama gua? Lo ngapain? Aku ngapain? Kontrak itu bahasa agamanya namanya akad. Zil. Kalau ada dua orang berhubungan tanpa kontrak, kacau nggak? Kita bikin BMT 3-4 orang tanpa kontrak, kacau nggak? Itulah akad nikah. Makanya kalau cowok ketemu cewek harus diakati. Kalau diakati kacau. Alkisah ini di Belanda, pas di sana. Ini cewek, ini cowok datang dari kantor, sudah berharap nanti bisa baik-baikan sama cewek. Begitu dipeluk, apalagi tidak tertarik. Marah dong, kan nggak apa-apa dong, aku nolak, ya. Nggak lama dijemput sama cowok lain, dia pergi. Konflik kan? Kalau ada kontraknya boleh konflik nggak? Nggak bisa, lo terikat karena udah kontrak. Kontrak namanya akad, you wajib taat sama aku nafkahin kau. Karena nggak ada kontrak, laki nggak mau nafkahin, cewek juga nggak mau taat. Bagus nggak jadi? Bagus. Maka laki-laki diwajibkan oleh agama wajib berlaku baik sama istri. Istri diwajibkan oleh Allah berlaku baik sama suami. Jadi bagus nggak hubungannya? Kalau ada laki-laki berlaku baik sama istrinya, rumah tangganya bagus. Kalau dia berlaku maruf pada istri tetangganya, gimana hukumnya? Pasti akan kacau. Jadi saya kembali ke ketika kita mengoperasikan hidup ini sesuai dengan aturan yang punya hidup. Jadi, Ramadan ini mengantarkan kita mau mengoperasikan hidup ini sesuai dengan aturan Allah. Nah, orang yang mengoperasikan hidup sesuai dengan aturan Allah itu bahasa agamanya namanya takwa. Paham ya? Apa sih takwa itu? Karena sering bahasa agama ini diterjemahkan dengan bahasa yang sangat langit, nggak operasional gitu kira-kira. Ini kan kita ketemu investor nih, harus operasional. Ngomong qadarullah saya ini baru 4 bulan terakhir. Saya kasih yang masih buat perusahaan namanya Formula Capital Sinergi. Itu konsultan investasi. Bisa sinergi. Ceritanya anak saya sering mintain nyariin dana sama teman-teman usaha. Udah kayak gitu bikin aja perusahaan sekalian, beda duit sekalian. Itu lumayan. Kan kami ada banyak investor. Nanti mungkin PIP jadi investor saya. Siap. Awal. Saya ada banyak UKM. Oke ya. Jadi takwa itu apa sih? Kan kalau kata ulama di khutbah Jumat, imtithalul awamir wajibnabun nawahi, mengikuti perintah dilarang. Ini kan bahasa klasik, nggak masuk di otak bocah-bocah investor ini. Tapi kalau kita takwa adalah disiplin menggunakan aturan hidup oleh pencipta, keren nggak? Paham? Hidup ini ada aturannya. Kalau kita disiplin menggunakan aturan, itu namanya bertakwa. Jadi takwa sama dengan disiplin. Di Ramadan ini kita difasilitasi oleh Allah jadi orang yang sangat disiplin. Terus apa untungnya saya jadi orang disiplin aturan? Di Kemenku ini ada 5 nilai ya. Pertama kali apa itu namanya? Integritas. Terus pokoknya nanti ada yang nyangkut sama disiplin, sama singkat kok. Profesional. Yang terakhir itu pasti karena
pusat kesempurnaan, betul ya? Itu karena kurang nyari apa, yang sempurna aja deh. Itu terakhir dia langsung cover semuanya, sempurna ya pokoknya, nggak boleh kurang. Ya, ini top lah. Satu ya, satu Semarang. Jadi disiplin aturan. Pertanyaannya, emang kalau saya disiplin aturan hidup oleh penciptanya, apa untungnya saya? Untungmu, hidupmu pasti benar. Hidupmu pasti bahagia. Mirip produk itu kalau kau operasikan dengan manual produknya, pasti produk itu bisa kau nikmat. Betul ya? Mobil mas di starter pakai tangan. Itu manual produknya. Lah nggak apa-apa kita tendang aja. Dan bunyi nggak? Mencelat langsung. AC ini cara menghidupkannya pakai remote, nggak bisa dilempar pakai batu. Lah nggak apa-apa, lempar aja pakai batu, ntar juga bunyi. Nggak. Bangun itu pagi, bukan siang. Karena bangun siang aja. Yang tahu tentang organ ini siapa? Allah. Allah sudah buat 1 jam 2 jam sebelum subuh. Subuh itu berarti patokannya matahari ya, matahari. Itu ada detox di anggota badan. Mau orang dimanapun asal dia 2-3 jam sebelum subuh dia detox. Di jam 2-3 sebelum subuh itu si gelombang di alam itu di alfa atau theta, tenang sekali. Orang-orang di motivasi suka, kau buatlah komitmen. Kalau ada agama, berdoalah, dikabulkan. Karena sebuah komitmen di jam segitu, otak gelombangmu lagi bagus, gelombang alam lebih bagus, itu masuk di pikiran bawah sadar. Jadi satu pekerjaan. Ini kan aneh selama sekarang. Panjang. Pokoknya sebelum subuh bangun. Terus nanti batas subuh begini. Yang tahu siapa? Bahwa otak ternyata berpikirnya itu yang paling bagus jam 7 pagi. Kan orang sekarang aja. Dan turunnya itu jam 11. Kita disunahkan apa jam 11? Disunahkan tidur. Sudah banyak penelitian. Kalau otak jam 11 itu tidur 5-30 menit, dia akan fresh kembali kerja. Di perusahaan China banyak Huawei. Perusahaan China sini banyak. Salah satunya Huawei. Semoga saya tidak salah sebut. Itu punya budaya tidur 5-30 menit di kursi. Bukan tidur di masjid. Kenapa dulu para ulama itu nyuruh santrinya bangun sebelum subuh ngafal Quran? Karena memang bagus-bagusnya itu di jam 7 pagi. Tibalah kita, sok tahu. Ayo kita kerja jam 9 mulai. Puncak kerja jam 12. Ya, otak lagi turun-turunnya, kok kerja-kerjanya? Makanya nggak perform. Itu namanya bergaya kerja, bukan berkinerja. Bergaya kerja, banyak gaya, nggak ada kerjanya. Nggak sedikit, kita bergaya kerja. Mirip ibu-ibu kalau jam makan pagi itu. Bu, mana? Kita lari pagi, ya. Ayo Pak, lari pagi Pak. Baru 100 meter. Wah, belontong sayur. Duduk belontong sayur. Wah, ada kopi. Jam 8. Pak, ayo kita jalan. Udah siang, udah kita pulang aja. Bu, dari mana? Lari pagi. Itu dia bergaya lari pagi. Kita nggak sedikit bergaya kerja, nggak punya daya. Kayak bapak-bapak, ayo kita kawin lagi. Punya gaya doang, nggak punya daya. Takut. Ya, lagi-lagi. Jadi kalau kita disiplin aturan hidup bahagia. Saya menemukan banyak fakta dan insya Allah nanti akan bisa ditemukan penelitiannya. Tidak ada satupun masalah hidup kecuali itu lahir dari kau melanggar aturan ini. Kenapa ada masalah dengan keluarga? Pasti ada yang kau langgar aturan hidup. Entah kau nyakiti istrimu, entah kau tidak disiplin. Kenapa kau tidak sehat? Pasti ada aturan hidup yang kau langgar. Rasul sehat sekali, karena ada yang dilanggar. Kenapa kau stres? Aturan hidup yang kau langgar.
Yang tahu hidup ini Allah, dan Allah yang akan menggerakkan alam. Orang kadang dapat, kadang enggak. Itu sudah hukum Allah. Enggak selamanya orang di atas. Walanabluwannakum bisyai. Nah, Allah sudah kasih aturan. Nanti kalau pas lagi dapat kenikmatan, syukur ya. Nanti kalau lagi diuji, sabar ya. Bahagia enggak jadinya? Enggak. Pas nikmat sombong. Pas lagi ada masalah, langsung putus asa, bunuh diri. Ya udah hancur hidup. Itu begitu syukur, bahagia, begitu sabar, enggak apa. Sabar kan kemampuan melewati masalah. Kenapa jembatan enggak roboh? Ya, karena dia mampu menanggung beban yang dilewati. Sama dengan mental kita. Ada tekanan target, ada tekanan apa. Ya, kalau kuat, ya kuat. Apalagi. Kenapa kita disuruh tawakal? Oh, itu cara paling efektif. Kenapa kita sedih? Ya, karena masalah itu kau tanggung sendiri. Ada Tuhan, serahkan aja. Ma, ini gimana ini anak-anak? Ibu belum tenang, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan hidup. Jadi kalau kau disiplin, kau akan berat. Yang kedua, nanti kalau kau pulang ke alam akhirat, kau akan di surga. Lebih bahagia lagi. Ya. Berikutnya kau akan mulia kelak di sisi penciptamu. Dan banyak sekali ini alasannya. Tapi di poin ini insya Allah sudah meyakinkan bahwa kita senang sekali di antara Ramadan menjadi orang yang disiplin aturan hidup. Betul ya? Setuju? Atau enggak ini jadi orang bertakwa, jadi orang sukses saja? Halo? Jadi orang takwa atau jadi orang tajir? Pilih. Seakan-akan takwa itu nggak ada artinya. Ayo pilih mana? Cari mantu bertakwa atau nyari mantu tajir? Tajir melintir lah. Nah, orang yang disiplin aturan itu tadi ternyata punya 5 kualifikasi. Dan ini yang nanti akan kita punya waktu rumah. Apa itu 5 kualifikasi? Di sini letaknya. Ini namanya konsep hidup. Ternyata konsep hidupnya ada di surat Al-Baqarah. Orang yang disiplin aturan itu kualifikasinya 5. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tiada keraguan. Yakni ini kitab benar sekali. Gitu ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk, bimbingan, panduan bagi orang yang benar. Sip ya. Ada orang mau naik gunung. Ini baru pertama kali mau naik gunung dan juga nggak pernah boleh lagi ke situ lagi. Begitu mau di depan pintu gunung, penjaganya gini. Ini Pak ada panduannya, sok dibaca. Kalau ikut nanti pasti akan pulang nih. Tapi kalau enggak sebentar lagi. Akhirnya udah setengah jam, penjaganya datang. Pak udah dibaca, belum kenapa Inggris semua. Kita nanya, bapak-bapak orang investor ini Quran udah dibaca belum? Arab semua loh. Terus ada yang baca. Aku udah baca tadi awal sampai akhir, keriting. Paham nggak? Enggak. Kenapa? Inggris. Bapak udah baca kan? Udah khatam. Apa isinya? Tanya Pak. Kenapa? Arab semua. Jadi akhirnya kita ini nggak punya panduan naik gunung. Kalau orang naik gunung aja butuh panduan, apalagi ini di dunia. Kita nggak punya panduan. Panduan sesuai dengan yang kita dengar ala kadarnya di pondok-pondok. Nah, panduan ini berguna bagi orang yang mau disiplin itu. Apa itu kualifikasi pertama? Yu'minuna bil ghaib. Ini keren banget nih ayat. Di mana padahal ghaib? Mungkin kalau diterjemahkan biasa ya udah beriman sama Allah. Ini Bapak yang dirahmati Allah. Islam waktu turun, ideologi yang sangat masif saat itu adalah materialisme. Materialisme lah yang melahirkan agama-agama sampai harus punya Tuhan materi. Itu materialisme. Materialisme masuk ke agama-agama. Orang punya keyakinan, tapi Tuhannya harus ada materinya. Jadilah dia bikin patung untuk Tuhan. Itu materi. Harus nyentuh. Terus
begitu materialisme masuk ke ekonomi namanya kapitalisme. Itu materialisme. Tapi begitu dia percaya sama Tuhan, tapi Tuhan nggak bisa kesentuh, dia nggak percaya, namanya komunisme. Jadi komunis itu anaknya kan materialisme. Nanti baca di filsafat. Jadi komunisme itu bukan anti kapitalisme, dia anaknya materialisme, adiknya kapitalisme. Oh itu adik kakak. Materialisme di bidang sosial melahirkan namanya hedonisme. Jadi semua kebahagiaan sumbernya materi. Itu namanya hedonisme. Kau tidak bahagia aja kalau kau itu nggak punya ini, nggak punya itu. Materialisme, hedonisme ini melahirkan satu konsep kecantikan yang juga materi. Harus kinclong. Kalau nggak kinclong, nggak cantik, harus glowing. Dan uniknya konsep ini bertentangan diametral dengan kelompok makhluk lain. Glowing di manusia cantik, di kucing enggak. Itu kan makhluk nyata gitu. Terus di manusia kurus itu bagus, di kambing bagus yang gemuk. Jadi manusia nggak keren-keren amat kalau itu cuma sebuah definisi sebenarnya. Benar nggak? Untuk pencapaian seorang wanita, kucing lebih keren daripada bapak-bapak. Bapak-bapak udah dapat satu istri, itu butuh kuliah hampir 16 tahun. Itu pun juga cara mendekatinya butuh 10 tahun. Dapatnya cuma satu sepanjang hayat. Kucing nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, sekali deketin langsung dapet cewek. Betul nggak? Itu pun nggak perlu tanggung jawab. Betul. Kalau dia mau pergi aja. Jadi untuk urusan cewek Anda kalah sama kucing. Betul? Urusan kuasa Anda kalah sama singa. Singa itu mampu mengeksploitasi istrinya untuk kerja, kan enggak? Tahu singa enggak? Singa itu dia akan menguasai wilayah tertentu, istrinya menikahi, anaknya terus, istrinya yang kerja. Dia mau duduk-duduk manis. Bapak-bapak ini mah udah kerja, nggak pegang duit. Kredit mobil-mobilnya naikin sama istrinya. Kantor naik kereta. Investor kita itu eksploitasi sama istrinya, ternyata investor kita ini ya. Saya kembali ke materi. Orang yang benar itu iman pada diri. Dasar utama hidup bukan materi. Bukan itu sih, bukan yang wajib kita percayai dan tidak bisa kita sentuh. Allah, malaikat. Nanti kita akan lihat kelak di akhir. Jadi mukmin itu, mutakin itu memang dasar utamanya baik. Sekarang kita terjemahkan dalam hidup. Kenapa kau kerja? Materialisme mengajarkan aku nyari duit, sip ya. Dan itu otak Anda sekarang dari ini, materialis. Akan mengajarkan kenapa aku kerja, perintahnya Allah. Beda. Sekarang bisnis. Waktu kita bangun bisnis, kok dasarnya cari uang, pecah kepala, serius. Jatuh bangun orang usaha. Begitu kita set mintanya, aku bisnis karena Allah, karena aku bisa ingkar itu relate. Dapat bersyukur, nggak dapat kita kerja terus. Siap, nggak pernah bosan untuk bertahan. Karena kita sebelum dapat untung, dapat pahala. Setuju? Ibu-ibu nanti kan jadi istrinya bapak-bapak. Apa belum? Yang belum laku katanya Ramadan kita diskon 50%. Ibu nanti kan dinikah sama laki-laki. Bahkan banyak pekerjaan yang cukup berat, ngurus anak macam-macam. Kalau dasarnya materi itu rugi banyak. Paling bater cowok ngasih duit berapa sih? Itu pun juga ditarik sekali lagi. Transport gitu. Tapi kalau dasarnya aku taat pada suamiku, urus keluargaku karena perintah Allah. Sebelum kau dapat balasan dari suamimu,
Allah sudah kasih pahala. Dan pahala itu gedenya tak terkira. Oh, satu sholat jenazahnya sakirot, sak Uhud. Bapak pernah punya duit se-Uhud? Yang lihat aja belum pernah, lagi punya. Betul ya? Dasarnya gaib. Kenapa kita sekarang harus infak pada orang? Dasarnya gaib. Materialis mengajarkan tidak perlu dikasih. Salah dia nggak punya. Bukan urusan saya. Enggak, kita kasih. Dasarnya iman sama gaib. Ada akhirat. Kenapa saya harus tidak makan uang negara? Dasarnya gaib. Karena dasarnya materialisme gampang Pak diatur-atur, serius. Aku juga punya kajian di KPK. Aku ini ngaji di KPK udah 12 tahun. Tahu tuh detail-detailnya. Jadi kalau urusan tidak korupsi dasarnya cuma aturan negara lah gampang diatur. Tapi kalau dasarnya gaib, serupiah enggak, serius enggak berani. Kenapa? Panjang terusnya di akhirat nanti. 500 perak di sini kan gampang. Bro, sorry dong 500 juta gue nggak punya duit nyicil ya. Udahlah, diskon 100 juta bisa. Di akhirat 500 juta, wah, bisa direbus di neraka bertahun-tahun. Jadi naudzubillah, nggak main-main. Kita bisa nggak nyakiti wanita ini? Bapaknya udah nggak ada, nggak bisa. Begitu jadi istri kita wajib kita rawat. Kalau enggak, Tuhannya yang murka sama kita. Bisa nggak nyakiti laki-laki ini? Nggak bisa. Tuhan yang murka. Jadi benar-benar kita akan taat karena kita iman sama itu. Tiba-tiba orang Muslim tidak memahami tadi apa buku panduannya tadi. Kenapa? Karena bahasa Inggris tadi. Jadi karena bahasa Arab dia tidak sadar ideologinya materialis meskipun ada buku menarik sekali Victor Capra kalau salah mengatakan. Saya pernah baca buku di akhir tahun 2000 namanya Visi Kehidupan, buku manajemen. Buku ini ditulis oleh banyak filsuf. Nah, salah satu buku gini mengatakan abad 21 materialisme telah sangat kokoh dengan kapitalisme. Jika agama-agama kok tidak memperbaiki kinerjanya, bisa jadi agama ini tinggal aturannya, ideologinya diganti materialisme. Dia Muslim tapi ideologinya materialisme. Lahirlah satu anjuran serius, saya paling tidak setuju. Sodakola supaya bisnismu lancar. Itu materialisme. Yang benar Pak, bisnislah yang lancar supaya sodako banyak gitu. Karena sodako banyak itu ajaran gaib. Bisnis itu support untuk gaib. Bukan, ayo kita kerja supaya kaya. Enggak, itu materialis. Ayo kerja agar kita bisa sodako yang banyak. Resiko kalau sodako banyak, yang ngendam itu banyak. Karena kau hanya disuruh membeli 2,5%, 10%, maksimal 3,3. Terpaksa yang ngendam masih banyak. Terpaksa kaya. Oh, gimana lagi? Nggak bisa dihindari. Dan itu sahabat kan terpaksa kaya kan. Berapa kali dia ingin keluarkan hartanya? Karena aturannya memang mengeluarkan lebih sedikit daripada yang tersimpan, itu aturannya. Ayo kita sodako yang banyak, sodako yang banyak. Jadi kalau datang, Bapak kemana? Taat sama Allah, dapat duit nggak usah dibahas. Ini namanya yu'minuna. Berubah nggak dicoba begini aturan? Semua yang kita hadapi iman sama gaibnya nggak kuat. Iman gaibnya tidak masuk ke ideologi, hanya di pembahasan. Yang kedua, yaqimun as-shalah dan mendirikan salat. Ya orang benar itu mendirikan salat. Ini belum bahas duit loh. Kalau materialisme kan orang benar yang duitnya banyak, betul ya? Ini orang materialisme nih. Kamu nih punya suami kok nggak benar gimana sih? Nah itu ngapa-ngapain nggak bisa? Itu kan nggak benar banget itu. Itu bahasa materi. Nah ini baru nih mataku bener tajir melintir, apa aja ada. Orang bener itu imunas. Kenapa coba? Karena ketika kita dihadirkan ke sini ini tujuannya
untuk ibadah. Ya, mafalatnya wal insailah. Dan simbol ibadah yang utama namanya sholat. Jadi memang kita hadir di dunia ini untuk sholat. Urusan duit gimana? Ntar dibahas di belakang. Jangan takut. Duitnya banyak di Islam. Ada pemahaman yang salah tentang uang, yang seakan-akan Islam anti uang. Orang soleh anti uang. Mau tak letakkan di sini. Jadi insya Allah kalau kita beraturan Allah berlimpah. Saya punya experience dengan beberapa perusahaan yang taat, tapi swasta ya. Nanti PIP insya Allah kalau taat berlimpah duit. Amin. Nah, sekarang kayaknya mutar 30 triliun katanya. Allah 100 triliun tahun ini. Allah maha kaya. Gitu. Yang Allah berikan pada dunia itu satu tetes kan? Allah maha kaya. Iqamatus shalah. Sampai Nabi Ibrahim itu khusus minta doa dalam macam muqimus. Jadikan aku orang yang menegakkan. Karena hidup ini untuk ibadah dan semuanya ibadah itu. Jadi beda, hidup nyari duit keliru Pak. Kalau perkara duit pintaran singa. Serius, singa itu nyari duit gampang tak terkira. Sut langsung menguasai ratusan hektar. Bapak punya berapa itu? 100 meter aja 15 tahun kreditnya. Apalagi yang generasi sekarang ya 25 tahun. Booking fee 3 juta, harga 800 juta. Lah kapan kelarnya? Jadi kalau perkara materi, kita tuh nggak hebat-hebat amat. Apalagi dibanding sama jin, ya sudah kalah. Jin itu, kenal jin nggak? Nyari duit gampang banget. Mau nyari apa? Mutiara, ke dalam dapat mutiara. Mau nyari apa? Nyari emas, nyumbuk langsung ke toko emas. Dapat dia kan dia tahu. Emang bapak, kelamaan bahas. Nyari duit negara, ketangkep aja. Pernah jin ketangkep nggak? Jadi kalau mau kaya, jadi jin. Jadi ke perkara duit, kalah kita ini. Kita ini hamba yang paling lemah. Jin itu kalau melihat kita masuk kantor, itu tertawa terbahak-bahak. Loh, jubel-jubel di kereta tadi. Mindik-mindik jalan. Jin kan nyulut sampai kantor. Enak, mengecil. Ibu-ibu ingin glowing, repot terus ke dokter sampai 6 bulan. Enak, beli apa itu? Jin cut, kinclong langsung. Jadi tidak tentang itu hidup, tentang iqamatus. Nomor 3 kualifikasinya, wa mimma razaqnakum. Dan dia memberi dari apa yang kami kasih. Jadi kualifikasi itu memberi. Lihat, mau pegang dulu nih poin ketiga. Di Islam untuk urusan harta yang diperintahkannya itu memberi, bukan mencari. Mencarinya itu hanya ada di beberapa ayat, nggak tertekan. Kenapa? Nggak usah disuruh orang ini bakal mencari. Allah udah tahu ini si hambanya ini. Dari mana? Allah mengatakan, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa." Dia sekarang manusia suka akan keinginan wanita, anak-anak, harta berlimpah. Allah yang kasih. Makanya Islam nggak melarang. Jadi istilah ini bocah ini sudah kerjanya main. Jadi nggak usah, Dek main dong, yang kenceng dong, nggak usah, nggak disuruh udah bakal main. Dek awas, mainnya jangan lama-lama, belajar ya. Kira-kira konteksnya kayak gitu. Jadi ya, yang disuruh itu memberi. Tapi kira-kira Anda bisa memberi tanpa punya nggak? Bisa nggak kita memberi tapi kita nggak punya? Bisa. Memberi pakai apa? Pakai angin. Kan memberi dari harta. Artinya harus punya. Kan nggak mungkin kita kasih air kalau ininya kosong, betul nggak? Aku mau ngasih air, tapi gelasku kosong. Jadi konsekuensi ketika Allah nyuruh kita memberi, maknanya itu kau punya. Kaidah usul fikih, ma itu wajib lagi bahwa wajib. Yang menyempurnakan perkara wajib hukumnya wajib. Maka mencari harta hukumnya wajib nggak? Wajib. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Si, poinnya paham ya. Tapi
fokusnya di memberi. Fokusnya di bukan mendapatkan. Di dunia ini untuk urusan harta ada 3 level kelas orang tentang harta. Ya, ketiga ada 4. Yang pertama, orang yang melihat harta dari jumlah income-nya. Pertanyaannya gini, gajimu piro? Berarti dia menganggap harta itu income. Ini saya nyebut level 1, level SD. Banyak orang tua daerah tanya sama anaknya, gajimu piro? Berarti level naik kelas tentang harta, naik kelas dia. Atau menggabung. Itu harta bukan tentang income, tapi tentang saving. Berapa bisa nabung per bulannya? Sip. Ini pertanyaan pedagang dodol. Jadi engkau itu kalau nanya bukan kamu dapat berapa? Gak penting dapat berapa, bisa nabung berapa. Karena yang jadi harta itu yang tidak ada yang di atasnya lagi. Ini kelas Sudirman ya, bukan kelas Glodok. Harta bukan tentang yang income-nya, saving-nya, tapi tentang berapa yang bisa kau investasikan. Nabung dapatnya berapa persen per tahun? Paling Banten 16%. Itu namanya reksadana. Kalau di deposito 20. Di invest, kalau kita di sektor real 20. Kalau ada invest kasih 100%, bohong. Nggak ada dagang 100%. Mana ada yang dagang apa? Sip ya. Itu sudah dia bicara tentang tak hitung kalau dia 20% per tahun sepanjang 30% itu berapa? 600%, betul? Nah, ada yang lebih tinggi. Harta bukan tentang yang aku dapatkan, yang aku saving, yang aku berapa yang aku infakkan. Dapatnya berapa? 1000%. Kali 10 namanya. Jadi dibanding investasimu di dunia yang cuma 600% per sepanjang hidup, sekali kau injek 1000%. Bahkan kalau bagus rate-nya 70.000%. Karena 700 kali. Rate-nya bagus tak terhingga. Bagus Pak rate-nya di Bank of Akhirat itu. Rate Bapak kan 3% aja. Orang mukmin ditaruh di letaknya yang pertama. Jadi Anda tidak disuruh berpikir tentang berapa. Pokoknya fokus saja berapa kau kasihnya. Kira-kira kalau Anda paling pelit, begitu kau ngasihnya paling pelit, itu masih sisa 97,5% hartamu. Karena ngasihnya cuma 2,5. Bagusan dikit, sisa 95%. Resiko orang yang fokus infak, itu resikonya kaya. Tidak mungkin miskin. Itu resiko. Meskipun berat di akhirat sebenarnya kaya itu. Kan terlambat masuk surganya. Jadi ya Allah, gimana lagi terlambat akhirnya. Terpaksa aku kaya. Jadi harta bukan dimusuhi sama orang mukmin. Materialisme ketemu ada di sini. Hai materialisme, harta kau tuhankan. Kami enggak, kami jadi India strategi. Ini bukan tujuan, apalagi Tuhan. Apalagi ukuran, enggak. Kamu letakkan contoh depan pintu sana, mensupport visi hidup kamu. Makanya bukan mengatakan mimmal malus salih ila abdisa. Sebagai harta yang salih jatuh ke orang yang baik, orang salih itu kaya agar dia bisa berinfak sebanyak-banyak. Di sini banyak mindset yang keliru, banyak tasawuf dulu yang berlebihan dulu awalnya, sehingga makanya orang Islam makanya banyak yang tertarik sama materialisme. Ya, enggak. Jauh lebih keren karena kau fokusnya infak. Saya banyak ketemu pengusaha yang ketika bangun perusahaan bukan berapa, enggak. Aku bangun perusahaan agar bisa menyediakan lapangan kerjaan untuk orang-orang sekitar. Tapi kira-kira pengusaha yang menyediakan kerjaan untuk orang sekitarnya itu lebih kaya daripada pegawainya atau lebih miskin daripada pegawainya?
terpaksa lebih kaya, mau banyakkan dia hasilnya. Terpaksa kaya itu resiko. Yang harus ditakut oleh orang infak. Keren nggak? Keren dong. Emang kayak gitu. Karena dunia ini miliknya Allah. Dan Allah tegaskan, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithu ibadi as-salih. Bumi ini akan diwarisi hamba-hamba yang saleh. Lanjut, kualifikasi ketiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila. Iman sama kita. Tadi kan ada panduan hidup. Aku beriman maka aku akan hidup pakai panduan ini. Bahasa Arab deh akan aku baca, aku pahami. Bukan takut kabur dengan bahasa. Aku akan beriman. Bukan akan, aku akan beriman dengan kitab. Maka hidupnya ditata pakai kitab. Terakhir, wabil akhiratihum, yakin pada hari. Ini menarik. Agamalah yang mengajarkan ada hidup pasca kematian. Materialisme tidak paham. Seandainya kita ini nggak paham ada hidup pasca kematian, hidup kita kayak apa coba? Kan hidup hanya di sini. Dipikir hidup hanya di sini. Padahal hidup pasca di sini jauh lebih lama dan kekal. Di alam barzah saja bisa lebih lama daripada dunia. Kan barzah itu kan tempat penantian. Semua orang sejak Nabi Adam yang sudah selesai tugasnya di sini, fisiknya dibalikin ke tanah, rohnya dibawa ke alam barzah. Hidup di situ. Ya bisa 1000 tahun, bisa 5000 tahun. Jadi nggak usah merasa keren di dunia itu, karena sebentar. Hidupnya lama di situ. Cuma satu-satunya tempat di mana kita wajib berbuat dan beramal cuma di dunia, di lain nggak ada. Ada kehidupan pasca kematian yang bagi orang mukmin itu lebih nyata daripada hidup. Materialisme nggak ngajarkan. Tibalah orang mukmin ikut-ikutan, fokus hidupnya di mari, bukan di akhirat. Tahu di mari? Di sini maksudnya, orang Depok ngomong. Seakan-akan dia hidupnya hanya di sini, lupa ada hidup pasca kematian. Kematian itu hanya perpindahan, nggak lebih. Kita dulu di alam roh, dipindah oleh Allah ke alam rahim. Pindah namanya apa? Peniupan. Di alam rahim beberapa saat dipindah ke alam dunia namanya kelahiran. Di sini beberapa saat dipindah ke alam barzah namanya kematian. Beberapa saat dipindah ke akhirat namanya kebangkitan. Gitu doang. Jadi itu cuma pindah. Bapakku pindah gitu pas mati. Jadi nggak usah dia pindah. Dan itu karunia. Seandainya nggak ada kematian, betapa repotnya orang itu hidup. Badan udah berat, tulang udah rapuh, makan udah susah, repot. Daripada repot di dunia, pindah aja ke alam. Beres loh. Kan untuk hidup di dunia itu kan butuh materi, butuh protein, butuh gizi. Dia udah nggak doyan, sudah pindah aja, tenang bisa, bahagia, nggak ada tagihan listrik. Nah, orang yang disiplin aturan hidup itu kualifikasinya 5. Gitu ya. Orang lain. Terus, jadi kalau ada materialisme, kita langsung namanya paham imanisme, waibisme. Orientasinya apa aja? Kenapa kita kerja? Perintah Allah. Kenapa kita nikah? Perintah. Kenapa kasih duit ke istri? Perintah. Jadi kita nggak merasa rugi. Yang jadi masalah kita berbangsa itu dikit-dikit ngerasa rugi. Dah ngapain kerja capek-capek, gajinya juga segitu. Itu birokrat. Ngapain kinerja urut kacang, gak bisa loncat kita. Tetap aja atasan yang naik duluan. Mau atasan baik gak penting, karena sebelum kita naik pangkat Allah sudah kasih kita gak ada ruginya. Benar. Kita gak pernah sedih atas hal yang gak kita capai.
Nggak ada ruginya. Kita baik sama istri, istrinya langsung, ya Allah, lo punya istri kayak gitu. Nggak ada gitu. Kamu kok bahagia aja sih istri cerewetnya naudzubillah kayak gitu? Nggak apa-apa, barangnya udah banyak. Setuju Pak? Jadi tegang begitu. Apa itu ya? Kalau dihitung-hitung kan kadang rugi tak? Ibu-ibu ngasuh anak-anak udah gede boro-boro baik sama orang tua malah lupa. Kalau tahu kelakuanmu kayak setan gitu, tak masukin lagi ke perut ibu. Rugi deh, nggak rugi. Allah sudah kasih paham. Dan paling lebih banyak daripada pembalasan anakmu padamu. Keren nggak orang yang sama kayak gitu? Lahir komponen masyarakat yang selalu bekerja dan tidak pernah minta balikan. Jadilah akumulasi kinerja, itulah bangsanya pasti maju. Tapi kalau materialisme mengajarkan aku dapat apa dulu baru aku kerja, itu materialisme. Gajiku piro? Baru aku kerja. Aku akan sesuaikan kinerjaku persis gajiku. Gak ada di atasnya, enak aja, rugi kita. Dan kita bertahun-tahun ada di mindset itu. Istri berkata, aku tidak akan layani kau sebelum kau buktikan kau kasih aku sebanyak yang aku minta. Suami berkata, aku tidak akan kasih kau sebanyak yang kau minta sebelum kau buktikan layani aku sebaik yang aku minta. Kira-kira ada keluarga jalan ya? Mirip, saya mengatakan, aku tidak akan kerja sebaiknya kecuali kau buktikan gajiku sebanyak yang kau minta. Begitu nggak dapat, nggak ada kinerja. Yang penting standar-standar aja. Terus kantor berkata, aku tidak akan naikkan gajimu sebelum kau buktikan kinerjamu bagus dulu. Terus kapan bagusnya? Itulah materialisme. Ya. Nah, kembali ke Ramadan. Orang yang benar begini ini ternyata akan difasilitasi oleh Ramadan. Kita insya Allah akan menjadi orang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Ramadan itu bukan sekedar kita puasa, tapi memang ada sebuah target besar yang Allah harapkan, Allah canangkan agar hamba-hambanya dididik oleh madrasah Ramadan menjadi orang benar. Jadi intinya jadi orang benar, jadi disiplin aturan, itu intinya. Makanya lahir satu program di Ramadan yang semuanya mengarahkan ke sini. Al-Kisah, suatu saat sekitar 5 tahun yang lalu saya itu naik ojek karena dari Blok S itu macet, sementara saya harus di Telkomsel jam 5 pagi. Bang, cepetan bang, udah tinggal seberapa jam nih. Saya bilang, Pak, jangan cepet-cepet, Ramadan batal nih puasaku nih. Gak ada, wah punya Gojek soalnya repot juga sekarang. Ramadan membuat dia tidak berani melanggar aturan lalu lintas karena takut batal puasa itu. Hai orang mukmin, kalau di Ramadan kau tidak berani melanggar aturan, Tuhannya kan sama juga sepanjang tahun. Maksudnya kau tidak berani melanggar aturan sepanjang aturan. Di bulan Ramadan, boro-boro kita makan haram, makan halal aja sebelum diizinkan kita nggak berani, betul ya? Atas nama sama Allah, satu tetes nggak berani. Padahal kan kita bisa ngumpet-ngumpet juga di kamar mandi sambil itu bisa juga kan? Pas wudhu, ya keterusan, rezeki anak soleh. Gitu. Ibu pas lagi masak pagi-pagi, nah, juga enak ya. Bisa, tapi kita nggak mau melakukannya, takut kepada orang di bulan Ramadan. Kalau kau sangat disiplin aturan Allah, padahal itu sebenarnya juga boleh dimakan dalam Ramadan. Jadi terhadap aturan Allah yang lain wajib kau ya. Jadi Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang disiplin aturan. Apa itu latihan-latihannya? Allah menyediakan sekitar 9 program latihan. Dalam bahasa fikih namanya amal ibadah.
dalam bahasa pengembangan SDM namanya program latihan. Latihan pertama kali hukumnya wajib namanya saum. Dengan saum kau disiplin, betul disiplin. Saum itu orang tidak boleh melanggar sedikit, melanggar hilang puasanya. Apalagi melanggar fikih, batal puasanya. Fikih nggak melanggar kok maksiat, batal puasanya secara kualitas, jadi hilang pahala. Berani kita. Makanya orang puasa itu benar-benar. Suatu saat saya ada mahasiswa saya, Ustaz, kalau puasa itu boleh pacaran apa enggak? Belum. Emang kalau nggak puasa boleh? Lalu. Ini mahasiswa gemblok banget. Kali Ustaz boleh kalau Ramadan nggak boleh ya, ini juga nggak boleh. Saya pikir boleh. Jadi benar-benar. Sampai kata Nabi kan, malam yada aula zul awil amalati, kalau hajat min ayat dalam bersyarabah, yang tidak bisa meninggalkan perbuatan atau perkataan dosa atau dusta, Allah tidak begitu dia meninggalkan makan darah. Jadi benar-benar taat-taatnya, artinya taat semuanya taat. Dilatih selama 30 hari. Secara data di SDM, latihan itu sudah lebih daripada cukup. Ada dua versinya. Latihan karakter itu ada yang mengatakan cukup 10 hari. Ada mengatakan cukup 21 hari setelah jadi karakter. Tapi ini kan sudah 30 hari. Jadi kalau sampai kok tidak menjadi orang yang disiplin aturan, berarti kemarin waktu Ramadan nggak latihan benar, pasti ngawur, sembarangan pasti. Kalau benar dia dengan niat yang bagus gitu, jadi. Saya punya teman motivator, kalau masuk di kelas motivasi, sebelum ngasih materi ditanya, kenapa kamu datang ke kelas? Perintah atas aku keluar. Kenapa Pak? Isi waktu keluar. Karena nggak akan jadi. Aku mau berubah Pak. Nah, sudah, kamu ikut saya. Jadi kalau dia Ramadan kok nggak punya niat, makanya suruh niat, iman dan ikhtisab. Jadi dia berubah dia dengan jenuh. Siapapun dia. Yang awalnya dia cerewet, jadi mingkem, insyaallah. Yang awalnya pelit, jadi dermawan. Yang awalnya bangun siang, jadi bangun. Bangun jawab. Latihan yang kedua apa? Qiyamul Lail. Bayangin, kita Qiyamul Lail sepanjang 30 hari. Kan kayak orang bener ya. Insya Allah jadi orang bener. Sepanjang hari Qiyamul Lail. Ini kan Dabus Sholihin kan. Ini adalah orang-orang seperti Qiyamul Lail. Wa minal laili ma yaja'un. Dia nggak tidur. Kita setengah sore ini datang Ramadan kayak bener. Qiyamul Lail. Ini 30 hari. Insya Allah akhirnya rutin Qiyamul. Puasa aja membuat kita disiplin. Apalagi Qiyamul Lail. Tambah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal. Kalau Qiyamul Lail rajin kok mungkarnya masih rajin, berarti kemarin bukan Qiyamul Lail. Ya berarti dia sedang olahraga di malam hari. Apa bedanya? Bedanya di tata cara dan khusyuknya. Apa bedanya olahraga sama sholat? Di khusyuk dan tata caranya. Jangan olahraga doang, yang betul kan? Wah ngebut banget tuh imamnya, keringatan kita olahraga. Dilatih apalagi taubat, sunahkan taubat ya kalau Ramadan. Taubat setiap hari terutama di akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Karena kita ingin memperbaiki diri. Terus dilatih apa? Tilawah Quran. Disunahkan tilawah. Awas jangan bahasa Arab semua. Antara khatam sama nggak paham, enakan mana khatam tapi nggak paham, paham tapi nggak khatam. Jawabannya khatam dan paham. Itu mirip tadi aki-aki tadi. Yang ada di bawah gunung tadi udah dibaca belum Be? Belum. Langsung susah. Ya gimana lo bisa tahu lah cuma sehalaman doang yang dibaca. Ada yang baca, udah tamat Be? Tamat, paham? Enggak. Dari Inggris semua. Makanya dapat hasilnya. Jadi khatam dan nggak usah dibenturkan.
enak mana punya istri solihah sama istri yang cantik, nggak usah dibenturkan. Insya Allah solihah dan ini namanya banyak gaya kurang daya ya. Udah tahu ASN. Setiap orang yang telah memilih ASN itu sudah menyepakati Anda tidak punya daya. Udah kelar. Jadi jangan banyak gaya, udah. Terus disunahkan apa? Banyak berzikir. Zikir itu apa sih kalau ditanya pengembangan diri? Afirmasi. Afirmasi. Ada zikir tentang pensucian Allah, zikir tentang syukur, zikir tentang apa? Banyak kan? Subhanallah, alhamdulillah. Penguatan mental, haula wala quwata illa billah. Terus aja dibaca. Terus disunahkan apa? Ada i'tikaf. Jadi kalau ada orang bisa maksiat itu kan bisa karena waktu, bisa karena tempat, bisa karena lingkungan, bisa karena diri. Nah, karena dirinya dikunci, di Ramadan sudah dikunci. Terus lingkungannya dikunci di masjid, tempatnya di masjid, temannya orang baik, gak mungkin maksiat. Kok masih maksiat? Berarti dia super setan. Itikaf masih maksiat, gak mungkin itikaf maksiat. Berarti super. Nah, dilatih 10 hari, 24 jam di masjid, jadi orang benar. Terus dilatih sodako yang banyak. Sebab orang itu melanggar rata-rata karena harta dunia ini. Kenapa orang melanggar? Dunia. Nah, waktu di Ramadan disuruh melepas dunia. Biar kita lama-lama nggak terikat. Dunia bukan untuk dicintai, tapi untuk dikuasai. Wanita bukan untuk dicintai, tapi itu dikuasai, bukan ya? Enak aja ajaran Ustaz ya. Terus dilatih banyak berdoa, talabul ilmi. Intinya program itu insya Allah melahirkan satu pribadi yang sangat disiplin aturan Allah SWT, aturan. Oke ya, bayangkan. Dengan bahasa lain, kalau begini ceritanya, Ramadan mengantarkan kita menjadi orang benar. Jadi kalau kok nggak benar lagi setelah Ramadan, di Ramadannya. Pertanyaan, emang apa untungnya jadi orang benar itu? Orang yang benar aturan. Tadi sudah saya sebutkan. Dan itu ditegaskan oleh Allah. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul. Orang yang benar dalam aturan itu adalah orang yang hidupnya di atas bimbingan penciptanya. Lah bener lah. Ini ada produk, dia hidup di atas bimbingan pemilik produk. Bener nggak jadinya? Benar. Dan orang yang seperti itu adalah orang beruntung, orang sukses, orang baik. Wa ulaika humul. Jadi kesuksesan, keberuntungan, kemuliaan dalam hidup itu bukan tentang apa yang kau punya. Saya ingin tegaskan di sini. Bukan tentang tingginya posisi yang kau raih, tapi tentang seberapa kau benar menjalani hidup sesuai dengan aturan pemilik hidup. Semakin benar, ulang lagi ya, hidup bukan tentang berapa yang kau miliki, bukan tentang berapa tinggi yang kau capai, tapi seberapa benar kau jalani hidup ini sesuai dengan aturan pemilik. Setuju? Setuju? Katakan setuju. Setuju. Katakan sepakat. Sepakat. Setuju? Setuju. Sepakat? Hanya judul sudah. Ada yang mau judul sekarang? Kencang di belakang ya. Ya, nah. Dengan demikian kita bisa mengatakan kesimpulan yang kedua. Ramadan mengantarkan hal yang sukses. Disitulah saya katakan
Hadiah yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya itu, Allah izinkan hambanya ini masuk Ramadan karena diantarkan jadi orang sukses. Semua tanya, sukses semacam itu sama sukses definisi materialisme, tinggian mana hasilnya? Materialisme yang mengajarkan sukses itu 3 kualifikasi. Dan itu tidak dengan mudah kau capai karena stuck di motivasi. Sukses bagi orang materialis adalah yang memiliki sesuatu yang berujung kata besar, punya gaji besar, punya rumah besar, punya mobil CC besar, punya istri besar. Hanya itu. Di mana letak kebajikan? Di mana letak harmoni dengan alam semesta? Kan harus harmoni dengan alam semesta. Di mana kenyamanan hidup di mana? Makanya Victor Kappa mengatakan, lagi kembali ke dia lagi, materialisme dengan kapitalismenya benar bisa membuat ruangan panas jadi dingin. Berarti kan materialis. Membuat jauh jadi dekat, tapi tidak membuat mereka bahagia. Tidak membuat mereka tenang. Dan tidak membuat mereka tahu tujuan hidup. Maka orang sekarang wajib tanya kepada agama, karena agama yang paling tahu tentang hidup. Itu kata filsuf materialis. Agama memberikan tempat materi, ada tempatnya. Tempatnya ada. Kita bukan anti materi. Makanya kita tidak perlu menghindari materi. Tapi materi kita tempat. Kesalahannya adalah materi yang awalnya menjadi pintu di sana, kita tempatkan menjadi tujuan hidup. Itulah kesalahan besar materialis. Nah, dengan kondisi sewah ini, apakah kita akan sama Ramadan dengan cara biasa atau menggunakan cara luar biasa? Ibu-ibu kata-kata mau yang sama yang gimana? Paham? Mau yang biasa atau luar? Insya Allah kita akan song-song dengan kekayaan kita. Kita akan siapkan sesiap-siapnya, karena Ramadan akan membawa kita dengan izin Allah menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang tenang, yang kualifikasinya seindah ini, di atas berlipat-lipat dari materialisme yang dicanangkan oleh orang sekarang. Nah, terus dengan modal apa kita? Nah, yang pertama, perbaiki niat. Pastikan punya niyah as-shadiqah di Ramadan. Punya niat yang jujur ke Ramadan. Bahasa lain, kita mau apa di Ramadan? Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Perbuatan semua perkara itu tergantung niat, dan orang akan mendapatkan apa yang diniat. Niatmu A dapat A, niatmu B dapat B. Jadi kalau Ramadan nanti kok hasilnya ala kaya, berarti memang niatmu ala kadarnya. Makanya suatu ketika saya ditanya sama salah satu jamaah kerja di salah satu bulan swasta, Ustaz, aku boleh nggak cari istri? Lah, cari istri kenapa? Istriku sekarang udah gini. Lah kok bisa? Dulu gimana nyarinya? Ya aku nyari yang soleh tahu Ustaz. Terus nyarimu di mana? Di bar. Aku ketemu cantik, ya udahlah. Aku kayaknya insya Allah nanti aku langsung dibabit Ustaz. Itu bukan kamu ingin dapat istri solihah namanya, aku bilang. Itu namanya istri cantik, syukur-syukur solihah. Kayak gitu. Terkadang kita itu niatnya itu enggak jujur. Niatmu apa sebenarnya? Aku mau cari istri solihah, ya benar. Apa yang cantik, syukur-syukur solihah. Aku mau nyari suami yang soleh. Benar, enggak, suami yang tajir. Syukur-syukur. Ya dapetnya yang tajir, meskipun enggak soleh.
Jadi kalau hari ini pasanganmu nggak solihah, emang niatmu dulu nggak cari yang solihah? Carimu ya cantik, syukur-syukur. Ya kalau nggak dapat, namanya syukur-syukur. Ibu-ibu suaminya soleh apa tajir? Tadi katanya suruh gabungin, sekarang ya. Ini di sini letak misnya rata-rata ada di sini. Gak sedikit masuk Ramadan bahkan tanpa niat. Ya Allah Ramadan ya, bang Ramadan cepet bang. Itu tadi, ya Allah nggak enak sama tetangga. Masa Ramadan tadi kita nggak ke masjid? Ternyata Ramadan itu supaya ngenakin tetangga. Makanya akhirnya ya ritmenya Ramadan ya biasa. 10 hari pertama rajin ke masjid, 10 Ramadan kedua rajin ke Tanah Abang, Tamrin City, Ramadan terakhir ke Pegadian. Ya ritmenya udah ketahuan. Tanggal 15 yang bapak-bapak sudah mulai ngojek mobil, servis mobil, karena mau pamer hartanya ke orang kampung. Ya kan? Yang nggak punya mobil nyari mobil, habis kredit bulan Syawal dibalikin lagi. Syawal bisa punya mobil baru. Gitu. Makanya juga iklan nih. Idul Fitri pakai mobil baru, Syawal boleh dibalikin, nggak apa-apa, udah 20 juta tapi keren. Yang mbak-mbak juga persiapan. Jadi akhirnya Ramadan itu menjadi Ramadan hedonis, anak kandungnya materialisme. Waktu berbuka bukan fokusnya minta ampunan, fokusnya makanannya apa. Bergeser nggak? Saya coba renungkan waktu Ramadan diajarkan Nabi kalau berbuka pakai apa? Hanya kurma sama air. Kok nggak ada kolak, nggak ada lotok, nggak ada apa lagi itu. Yang heboh gitu loh. Dan di akhir Ramadan kita juga heboh. Akhir Ramadan itu kan saat genting kita harus dapat ampunan Allah. Agar dia benar. Berarti Rasul kan itikaf. Enggak, bergeser. Materialisme melahirkan hedonisme masuk ke ritual agama. Maka 10 dan terakhir itu keliling di Tanah Abang. Odeng harus baru, keset harus baru, telapak kaki di mobil harus baru, nyari semua jadi baru, istri baru, anak baru. Mau pamer orang kampung, istrinya baru. Kayak gitu Pak. Bergeser nggak Pak? Nah, makanya saya terangkan tadi. Jadi kita sudah terlalu jauh di materialisme. Makanya kisah sahabat yang nangis nggak punya bekal perang nggak masuk di otak kita. Lu kok ada orang nggak punya nangis? Sekarang kan, alhamdulillah ya aku nggak bisa haji, kamu juga nggak punya, nggak wajib. Mestinya nangis Pak, kenapa lo nggak bisa haji? Kenapa lo kere nggak bisa haji? Itu bahasanya. Kenapa kere sampai nggak bisa sedekah? Mestinya nangis. Sahabatnya nggak punya, itu nangis. Dia datang ke masjid, ternyata nggak ada yang bekali. Ya dia pulang nangis. Kenapa nggak punya bekal untuk berjuang? Sekarang kan, alhamdulillah ya namun juga nggak punya, nggak apa-apa kan nggak sudah kalau Ustaz. Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Ustaz juga belum jawabnya. Kalau aku ketemu, nggak bisa, wajib punya. Maka aja, wajib sudah. Ustaznya galak kita. Gitu ya. Jadi ketika orang nggak berdaya menjalankan agama, dia itu nangis. Meskipun nggak berdaya itu karena faktor materi, tapi kenapa nggak dicari materinya? Bukan karena mau materi, tapi karena ini membuat kita taat beragama, paham ya? Saking dia fokusnya akhirat. Makanya orang belum baru masuk dakwah, wah belum baru. Semoga kita nanti dikasih kelimpahan, kita sudah banyak. Saya punya kumpulan pengusaha sekarang yang sudah komit ngasih sodakonya 20% dari kalau mau gabung, kan bapak kan investor. Terus sudah ada sejumlah pengusaha. Kan hitungnya presentasi. Tapi nanti jumlahnya dinaiki. Terus apalagi niat ya. Jadi niat Ramadan ini harus bagus, mencari target. Muttaqin.
Maka semua. Yang kedua, perlu modal ilmu. Untuk mencapai takwa tadi harus ada ilmu. Nah, ilmunya harus detail nih. Ilmu tentang tata cara, berarti fikih. Jangan ada pertanyaan lagi, apa hukumnya kalau icip-icip sop di sore hari? Kalau nggak dicipin nggak enak, Ustaz. Harus sudah ada jawaban. Boleh nggak kita itu nirup ini ya, baunya sop? Boleh. Nah kalau gitu nirup baunya rokok boleh nggak? Benar nggak Ustaz? Rokok, style. Boleh nggak? Ini kan sop. Apa hukumnya hubungan sama istrinya di malam hari Ramadan? Lah kalau pas, kalau lagi subuh masih gimana cara menyelesaikannya? Kan keseharian. Jadi kalau sedetik masih Allah nggak langsung berhenti, berarti harus kena kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau langsung berhenti, itu aman. Jadi harus tahu hukumnya masing-masing. Apa hukumnya masih junub, subuh udah masuk? Apa hukumnya tidak sahur? Kan banyak ibu, apa hukumnya sahur? Nah, kenapa ditanya? Ya lapar aja. Dan lain sebagainya ya. Banyak sekali pertanyaan kayak gitu-gitu. Itu harus sudah clear. Boleh Ustaz, aku qiyamul lail tapi aku belum tidur. Selalu pertanyaan kayak gitu. Boleh enggak? Boleh enggak aku tidur dulu tapi enggak aku tarawih di masjid? Ustaz, aku enggak tarawih di masjid karena orangnya berisik. Aku bagus di rumah atau di masjid? Ya udah bikin aja masjid sendiri. Jawab aja. Dan sekian banyak pertanyaan harus sudah ke jawab ya, rukun sholat, salah sholat, sunnah macam-macam. Sip. Juga ilmu tentang tazkiyatun nafas supaya hatinya ketata, ikhlasnya, syukurnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Gimana bisa menjaga hati? Nah, intinya tentang ilmu. Dibaca aja. Yang ketiga, modal sos, modal tenaga, modal harta, modal waktu cukup dimodali. Jangan pelit. Dulu orang tua kita kalau Ramadan memang duit sepanjang kerja setahun ini berjalan Ramadan, dipakai di Ramadan. Dipakai untuk ngasih buka orang, dipakai untuk sedekah, dipakai untuk zakat, dipakai untuk apa? Nanti Syawal kita nyari lagi. Gitu ya. Dihabisin di mana? Dipakai sedekah sebanyak-banyak. Nanti Allah akan kasih banyak lagi. Gitu aja. Setuju? Jadi bengong. Setuju. Sepakat jam semua. Ramadan makanya Nabi kan ajwadu min rihil mursal. Kalau Ramadan itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kita nyari sepanjang 11 bulan, kita habisin di rumah. Sudah sebanyak-banyak. Itu apa? Kasih ke anak, ke cucunya. Sudah semua dapat pahala. Kata istrinya, nih, Ma, kasih banyak Ramadan. Papa kebagus, Pak, mau Ramadan. Kasih duit yang banyak. Wah, cocok kalau kayak gini. Kata istri, semoga Ramadan terus. Iya, jadi butuh sos. Nah, kalau mindsetnya kayak gitu, semoga Allah berkati. Doanya gini, ya Allah, aku ingin taat kepadamu semaksimal mungkin. Taat dalam ibadah, taat dalam zakat dan sedekah, taat dalam berdakwah, taat dalam berjihad. Berikan kami semua dukungan agar kami menyempurnakan taat. Ya Allah cukup kasih harta, kasih kekuatan, kasih apa? Agar bisa taat. Itulah generasi sahabat. Pernah nggak Abu Bakar itu bercita-cita jadi khalifah dalam karir petnya? Ada. Kok jadi khalifah gitu? Jadi minta apa? Pernahkah Abu Hurairah, orang yang sangat sederhana, pernah bercita-cita jadi penguasa? Karena ia ingin taat kepada Allah. Maka Allah kasih sos untuk kita. Doa, ya Allah, aku ingin taat, berusaha taat-taatnya dan maksimal taatnya. Berikan kami kemampuan itu. Makanya ada inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan taat beribadah dengan baik kepada. Kami ulangi lagi, Ramadan yang indah ini menghasilkan sesuatu yang sangat berlimpah ini harus kita sungguh sebaik-baiknya. Kita persiapannya niat yang shadiqah, yang jujur, memang mau benar kita. Dan nanti insya Allah akan kasih.
kedua ilmu yang cukup, ketiga sos yang cukup yang sangat mendukung semua kinerja di bulan. Yang punya sakit, punya apa, ke dokter dulu supaya nanti nggak kawasian, nggak pantik. Yang buka perut ditempelkan ke perut, ke ubin, yang mati nggak keluar, itu udah nggak terjadi. Kita kiat. Dampak daripada itu semua, insya Allah harapan dari pimpinan kinerja bagus lewat, kayak gitu mah kelewatan ketumatan. Karena kau ingin mencapai lebih daripada itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ikan hiu termutasi yulet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Ustaz. Selanjutnya kita berhubung waktunya sudah ingin dulu, kita akan langsung ditutup saja ya Pak ya. Semoga melalui acara akhir Ramadan ini kita bisa semakin mantap dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Marilah kita persiapkan diri kita dengan berikhlas dan niat yang tulus untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan nanti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih selang.